Assalamualaikum. Di video kali ini akan menceritakan tentang pembuatan diorama lembah dan miniatur waterfall yang terbuat dari pot bekas. Pot yang pecah jadi dua, yang ditambal juga susah. Akhirnya saya buat diorama lembah beserta air terjun mininya. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita bersihkan potnya terlebih dahulu ya, karena masih banyak bekas tanah. Langkah pertama, kita tambal lubang yang di bawah pot agar nantinya airnya tidak bocor ya. Kita tambal pakai semen dan lem. Untuk lubang yang besar, kita pakai kain saja yang dicelup pasta semen, lalu kita laburi dengan semen hingga merata. Ini gunanya untuk menutup pori-pori yang besar ya, yang di dasar pot, agar tidak merembes airnya. Biasanya juga ditemukan retak-retak ya di pinggir-pinggir pot yang sudah lama itu, yang harus kita tutup menggunakan semen. Dan untuk menutup dinding-dinding yang akan digunakan sebagai penampung airnya atau kolamnya, kita tempel saja dengan styrofoam yang kita tempel dengan menggunakan glue gun dengan lem tembak. Kita tempel-tempel saja. Ini menggunakan styrofoam bekas yang sisa dari penggunaan buat diorama. Saya sebenarnya ingin tempel secara horizontal ya, cuman sisa styrofoamnya ya panjang-panjang begini, jadi ya digunakan apa adanya saja. Lalu kita tempel, kita lapisi dengan semen. Kasar-kasar saja dulu. Dan untuk dindingnya kita lapisi lagi dengan kain yang dicelup semen. Dan untuk mempertebal dinding luarnya, kita tambahkan styrofoam di luar, kita tempel-tempel dan bentuk profilnya sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita bakar dengan api ya. Ini gunanya untuk cairan semen akan melekat lebih sempurna ya ke styrofoamnya.
Dan setelah itu kita bentuk profilnya ya. Ini saya tambah batu-batu kecil untuk mempercantik kontur bukitnya, kontur bebatuannya. Lalu kita siapkan selang untuk aliran air, untuk sirkulasi dari airnya. Kita beri agak panjang ya, biar nanti gampang diatur. Kalau terlalu pendek takutnya nanti malah kita susah untuk mengatur penempatan pompa. Kita tambal dengan semen, lalu kita keringkan. Lalu setelah kering kita persiapkan sapot untuk tebing-tebing. Ini dari styrofoam juga yang kita semen langsung ya. Kita posisikan horizontal lalu kita semen. Nah, setelah kering seperti ini akan memudahkan kita untuk menambah tebing-tebing. Kita persiapkan dulu tebing-tebing yang untuk membuat split dari air mancurnya, air terjun mininya. Kita letakkan secara horizontal biar mudah untuk melapisi dengan semen. Setelah kering, mulailah kita menambah profil dari bebatuan dengan menggunakan styrofoam. Lalu kita bakar dengan menggunakan api. Ini untuk menghilangkan sudut-sudut yang tajam ya, yang kelihatannya nggak bagus kalau untuk jadi profil bebatuan. Dan kita lapisi dengan semen seperti itu. Jika terlihat ada yang kurang menarik atau perlu ditambah, ya tinggal tempel lagi styrofoam tanpa perlu dilem memakai lem tembak. Cukup tempel aja di cairan semennya, dia akan menempel sendiri. Dan untuk di bagian atas ini perlu kita beri stopper ya, karena aliran airnya kalau pompanya sedikit besar dia akan memancar deras ke atas ya. Jadi kita kasih stopper yang akan mengarahkan langsung ke bawah ya. Dan untuk diorama lembahnya saya memakai bubur kertas yang dicampur dengan lem dan sedikit gypsum. Pemakaian bubur kertas ini sedikit lebih mudah ya daripada memakai styrofoam, karena tinggal tempel-tempel aja, dia akan merekat sendiri. Dan setelah kering dia akan menempel dengan sempurna di dinding-dinding semen itu. Jika perlu diperkuat ya nanti setelah kering kita lapisi dengan semen di bagian bawahnya. Pengaplikasiannya sangat mudah sekali ya, tinggal tempel-tempel disesuaikan dengan keinginan kita. Kita ingin bentuk lembah yang seperti apa, dengan split yang berapa, kita bisa atur dengan mudah dengan menggunakan
bubur kertas yang dicampur lem dan gypsum. Ini kalau sudah keras bentuknya seperti batu, jadi keras sekali, bagus, seperti sculpture mold, tapi dengan versi yang harganya ekonomis. Nah, kalau mengatur dataran untuk lembah, kita merasa kesulitan dengan posisi yang horizontal, dengan posisi yang vertikal maksudnya, kita bisa tidurkan ya, jadi kita bisa atur nanti diletakkan secara horizontal. Nah, ini saya pasang di secara vertikal dulu, saya pengen memastikan bentuknya, turunan-turunannya itu bagus ya. Kalau menggunakan bubur kertas ini, tangan kita bersih terus ya, karena itu airnya kan banyak, jadi nggak mudah menempel di tangan ya, jadi banyak mengandung air ya. Nah, kalau sudah dirasa bagus, kita bisa letakkan secara horizontal dan kita atur di bagian dataran di lembahnya ya, untuk menempatkan pohon-pohon. Dan ini untuk membuat stopper dari airnya agar tidak memancar ke atas ya. Kita tutup dengan styrofoam yang kita bentuk seperti dataran batuan ya, untuk kita bisa tempatkan miniatur pohon atau semak-semak di atas itu. Kita harus hati-hati ya, supaya selang yang atas itu tidak kemasukan semen. Kita bisa bantu tutup pakai tisu atau apa terlebih dahulu, tapi kalau kita bisa hati-hati ya nggak usah, langsung aja kita semen bagian atas. Dan untuk catnya, berhubung ini untuk miniatur air terjun yang menggunakan air betulan ya, saya pakai cat kolam atau cat besi ya, yang berbasis minyak gitu ya. Ini saya pakai warna hitam dengan kombinasi shadow yang coklat tua dan coklat muda. Untuk warna disesuaikan dengan selera masing-masing ya, bisa dengan abu-abu dengan shadow yang sedikit putih, atau coklat tua dengan shadow coklat muda. Kita bisa sesuaikan dengan selera kita. Nah, seperti ini. Untuk pengaplikasian shadownya ya, kita nggak usah tebal-tebal coklatnya, kita posisikan dry brush saja, seperti kering gitu, kita labur-laburkan. Untuk aksen lumut, karena yang di dekat air ini kita tidak bisa tempelkan replika rumput buatan karena nanti rusak ya, jadi saya memakai cat warna hijau muda. Sebetulnya ini lebih bagus lagi kalau ditambahi dengan hijau tua ya, combine gitu, tapi saya nggak punya cat hijau tua, jadi ya pakai hijau muda saja. Kira-kira seperti ini setelah keringnya, lumayan bagus. Dan untuk kontur tanahnya saya memakai serbuk kopi dengan lem PVA. Serbuk kopi dengan lem kalau setelah kering dia akan profilnya seperti tanah liat seperti ini.
Untuk rumputnya yang di bagian atas karena tidak tersentuh air, saya memakai static grass yang diaplikasikan dengan menggunakan Vlogbox. Untuk alat pengaplikasiannya sudah ada di video-video saya sebelumnya. Berikut rumput statiknya juga sudah ada di video saya sebelumnya. Maaf videonya nggak begitu fokus ya. Nah seperti ini, jadi terlihat tebal ya rumputnya ya. Nah di atas air juga ada rumput dan dataran kecilnya. Untuk semak belukar saya pakai busa ya, yang ditempel begitu saja memakai lem. Busa yang sudah diberi pewarna hijau. Tinggal lem tempel begitu saja. Setelah dirasa cukup, lalu kita jemur dan kita tutup atau kita kunci dengan lem PVA yang kita encerkan dengan air. Ini kalau kering dia akan menempel sempurna ya, jadi nggak gampang rontok dan jatuh ke air. Ini bagian atas juga saya beri sedikit-sedikit semak-semak gitu. Sebelum memasang miniatur pohon, lebih baik kita mengatur pompa airnya terlebih dahulu. Nah, setelah pompa air terpasang, kita tutup dengan batu biar pompanya nggak kelihatan. Untuk miniatur pohonnya sudah ada di video saya sebelumnya. Pembuatan miniatur pohon ini dengan menggunakan kawat tembaga dan daunnya dari dakron dan serbuk gergaji. Mengenai tutorialnya ada di video saya sebelumnya ya. Kira-kira seperti ini. Ini enggak saya rekatkan ya untuk pohon-pohon yang ada akarnya itu, karena kita bisa copot, kita bisa lepas atau pasang. Jadi memudahkan kita untuk mengganti airnya atau mengganti batunya atau memperbaiki pompanya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya.
bagus airnya, nggak kemana-mana. Ini saya memakai pompa yang harganya 40 ribuan sampai 50 ribuan. Ini pompa yang paling kecil kata penjualnya ya. Yang di atasnya ini 75.000, itu debitnya besar, jadi kalau untuk pot ukuran kecil seperti ini dia malah nggak bagus ya, malah memancar kemana-mana jatuhnya. Dan pemakaian strofoam sebagai miniatur waterfall itu memberikan suara yang lebih jernih ya, suara jatuhnya air itu jadi terdengar sekali ya, karena strofoam yang dilapisi dengan semen kalau tertimpa air itu suaranya jadi jelas gitu, desibelnya tinggi sepertinya. Nah, seperti ini bentuknya. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat, dan silahkan subscribe dan share agar saya lebih bersemangat.